menjadi umatnya, bangsa yang kudus, imamat, rajani kepunyaannya, dan dilayakkannya untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Kita dipilih menjadi umatnya. Shalom, kembali lagi dalam Voice of Hope. Tema pada hari ini yaitu bekerja sama itu lebih baik. Markus 6 ayat 7 bagian A berkata, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Tuhan Yesus melihat bahwa diutus berdua-dua itu akan menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada jika seseorang diutus sendirian. Dibutuhkan dua orang yang bekerja bersama-sama karena mereka dapat saling untuk menguatkan, dapat saling menasihati, berdoa bareng supaya mereka tetap kuat menghadapi tantangan dalam pelayanan. Jadi Tuhan Yesus mengutus murid berdua-dua, artinya Tuhan Yesus menghendaki kerjasama tim. Untuk memantapkan sebuah tim, harus diingat bahwa bekerja sama atau kebersamaan itu berarti saling, bukan saing. Saling kalau dihilangkan huruf tengah L, jadinya saing. Mengapa dalam komunitas manapun sering terjadi perpecahan dan pertengkaran? Karena yang dikedepankan bukan saling, tapi saing. Dalam tim, dalam kerjasama, semua pribadi harus berjiwa saling, bukan saing. Jika ada persaingan dalam kelompok atau dalam tim tersebut, maka pasti akan kacau dan hancur. Bekerja sama itu lebih baik. Bagaimana bekerja sama yang dikehendaki Tuhan? Yang pertama, bekerja sama berarti saling menghibur, bukan mengejek. Kita membutuhkan orang lain untuk memberi penghiburan, menasehati, memberi kekuatan, serta pertolongan dalam menghadapi berbagai kesulitan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan ini. Yang kedua, bekerja sama itu saling mendukung, bukan menuduh. Kristus mengajarkan supaya kita mau bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Menganggap orang lain sebagai partner atau rekan dan bukan musuh. Menganggap yang lain sebagai sobat dan bukan sabit. Memberi support bukan intimidasi. Yang ketiga, bekerja sama berarti saling menolong bukan merongrong. Merongrong artinya menyusahkan, mengganggu, dan merusak. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita membutuhkan keluarga, kita membutuhkan teman-teman kita. Lebih daripada itu, kita membutuhkan Tuhan, kita memerlukan Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita di dalam kita menjalani akan kehidupan ini. Dan yang keempat, saudaraku, bekerja sama berarti saling mengasihi, bukan membenci. 1 Yohanes 3 ayat 23 berkata, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Cara mengasihi sesama, pertama adalah saling mengasihi tanpa membedakan suku, membedakan jabatan dan kemampuan. Kedua, saling mengasihi sesama dengan memperlakukan seperti diri sendiri. Artinya kita saling mempunyai rasa empati dan simpati kepada sesama kita. Kalau kita tidak senang disakiti, maka tentu orang lain pun jangan kita sakiti. Ketiga, saling mengasihi berarti memiliki rasa sayang atau rasa cinta, bukan kebencian. Saudaraku, akan tiba saatnya kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Sebelum saat itu tiba, marilah kita saling menghibur, saling menolong atau membantu, saling mendukung, saling menguatkan, saling mengasihi satu sama lain, dan terus bekerja sama hari demi hari untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi Oktober dengan tema Stay Excellent. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih?
Ayo jadi bagian dari Raja Oli Family Ministries. Tuhan memberkati.